الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وعلى واسع جوده أمل المؤملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والمأمون اللهم صل وسلم وكرم ومجد وترحم وتحنن على سيدنا ونبينا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشرul hadirin jamaah salat Idul Adha yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an hanya ada dua nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan yang baik. Artinya Allah menginginkan kita untuk memotret biografi dua nabi tersebut sebagai kehidupan dan dipraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabiullah Ibrahim. Di dalam Al-Qur'an telah dikonfirmasi, "Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah nampak di antara kalian untuk bisa dijadikan suri tauladan yang baik siapa di dalam diri Nabiullah Ibrahim dan beserta keluarga-keluarganya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan jabatan, pangkat yang begitu tinggi, bahkan nama Nabi Ibrahim disandingkan dengan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita bersolawat. Bahkan beliau juga dikatakan sebagai Abul Anbiya, ayah daripada seluruh kebanyakan nabi dan rasul. Dari Siti Sarah, dari Siti Hajar lahir Nabi seorang Ismail, dan dari Sayyidina Ismail lahir keturunan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari istrinya Siti Sarah lahir seorang nabi yang bernama Nabi Ishak, dan keturunan Nabi Ishak lahir Nabiullah Isa alaihi salam. Coba sebagai renungan,
Ada apa di dalam diri Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya? Bisa melahirkan anak-anak yang hebat, bisa melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa, melahirkan sebagai keturunan yang bisa dijadikan panutan dari seluruh penjuru dunia. Rupanya dikisahkan di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memotret dan meniru bagaimana hanya ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim sehingga bisa memiliki keturunan yang hebat, memiliki keturunan yang dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketawakalannya. Tawakalnya Nabi Allah Ibrahim luar biasa. Suatu hari beliau ingin memurnikan tauhid, beliau ingin memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau punya niat untuk menghancurkan berhala-berhala yang pada saat itu dibuat sesembahan oleh seluruh negeri. Suatu hari penduduk negeri mengadakan festival, mengadakan suatu acara. Nabi Ibrahim izin sakit, tidak bisa menghadiri acara tersebut. Begitu sepi negerinya, beliau masuk di tengah-tengah peribadahan orang-orang kafir dan dihancurkan semua berhala-berhalanya. Hanya disisikan satu yang paling besar, dan kapak yang dibuat menghancurkan tersebut dikalungkan. Kemudian malamnya Raja Namrud kaget, mengutus menteri dan panglimanya. Siapa yang menghancurkan ini? Rupanya banyak yang mengatakan Ibrahim, yuqalu Ibrahim. Panggil. Begitu dipanggil ditanya, "A'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang menghancurkan kepada Tuhan-Tuhan kami ini? Apakah engkau yang menghancurkan sampai lebur Tuhan-Tuhan yang kami sembah ini? Apa jawaban cerdas Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quran? Fas'aluhum kabiruhum in kanu yantiqun. Loh, kok tanya saya? Coba tanyakan kepada berhala yang paling besar. Orang dia yang pakai kapak. Itu pun kalau dia bicara. Subhanallah. Jawaban Nabiullah Ibrahim seakan-akan mengkonfirmasi Tuhan yang kalian sembah, Tuhan yang kau tiap hari sujud, sekarang hancur lebur dan bahkan gak bisa bicara. Jengkel para bawahan-bawahan Namrud. Langsung apa yang terjadi diumumkan. Kita eksekusi, bakar sampai habis. Kita eksekusi sampai mati. Kita siksa itu Ibrahim. Subhanallah. Dikumpulkan kayu bakar, dikumpulkan semua kayu yang ada di negeri, sampai diriwayatkan hampir satu kota. Banyaknya api yang membara. Bahkan dikatakan sampai 40 hari 40 malam dalam riwayat tak kunjung padam. Dari dahsyatnya kobaran api dan dari banyaknya itu kayu bakar, berkilo-kilo tidak bisa. Lantas di dalam riwayat pakai apa melemparnya? Pakai manjanik. Manjanik itu sebuah ketapel, sehingga dari jarak puluhan kilo itu bisa dilempar Nabiullah Ibrahim. Sebab kalau didekat tidak kuat panasnya. Begitu dilempar sudah diketapelkan. Ja'a malagani, datang dua malaikat memintakan pertolongan barangkali mau. Ya Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, kata dua malaikat. Malaikat pertama, malaikat yang menjaga angin. Dan yang kedua, malaikat yang menjaga air hujan. Wahai Ibrahim, apakah butuh bantuanku? Apa jawaban ketawakalannya Nabiullah Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau minta tolong kepada kamu saya tidak mau. Ngapain minta tolong ke kamu? Balik lagi. Datang panglima malaikat. Malaikat Jibril datang dan mengkonfirmasi, ya Ibrahim, alaka hajah. Apa perlu bantuan? Apa kata malaikat Jibril? Apa kata Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau kepada kamu saya tidak perlu. Kalau begitu minta kepada Allah gitu. Jengkel. Siapa? Malaikat Jibril. Orang dikasih pertolongan tidak mau. Kalau gitu kamu doa sama Allah. Itu pun kalau Allah ngasih. Apa jawaban cerdas Nabiullah Ibrahim? Allah tidak perlu diminta. Ngapain saya minta kepada Allah? Allah sudah tahu bagaimana kondisi hambanya. Allah sudah tahu bagaimana posisi hambanya. Dan Allah sudah tahu beban cobaan yang
artinya Allah juga akan mentakdirkan saya untuk kuat dan sanggup untuk menghadapi musibah tersebut. Bagaimana tawakalan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Gak takut. Begitu dilempar, apa ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ma'asyiral muslimin? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Di dalam riwayat yang sahih, di dalam kitab Sahih Bukhari, ucapan tersebut yang diucapkan ketika hendak dilempar ke api, saya pasrahkan semua urusanku kepada Allah, saya gantungkan segala musibahku kepada Allah. Begitu nyampe ke kobaran api, Allah Subhanahu wa taala dikonfirmasi di dalam Al-Qur'an, ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api yang berkobar, jadilah dingin yang bisa menyelamatkan Nabiullah Ibrahim. Ada dua kunci, ada dua kata kunci, selamat dan dingin. Coba kalau Allah memisahkan dua kalimat tersebut, hanya kalimat dingin, niscaya Nabiullah Ibrahim akan tersiksa karena kedinginan. Begitu ditunggu 40 hari, ternyata tidak ada bekas lecet dari kobaran api, hanya talinya yang putus karena api. Subhanallah. Inilah keimanan orang muslim, inilah keimanan orang mukmin. La yahzanun, la khaufun wa la hum yahzanun. Gak takut dan gak pernah sedih. Terkadang kita ma'asyiral hadirin sekarang ditimpa musibah, kita lihat potret Nabiullah Ibrahim. Musibah tidak menjadikan dia sedih, malah justru musibah menjadikan dia selalu dekat, bertambah dekat kecintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang musibah selesai, silih berganti musibah yang lain. Musibah pertama belum selesai, musibah yang lain. Perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu zikir yang dibaca ketika tertimpa musibah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selesai masalah satu, Nabi Ibrahim kena masalah kedua. Beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Sarah. 86 tahun, ma'asyiral hadirin, belum dikaruniai keturunan. Apa yang terjadi? Beliau sekalipun belum dijadikan dikaruniai keturunan, tidak pernah komentar, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengalahkan takdir, tidak pernah menyalahkan Allah. 86 tahun. Justru karena lamanya menunggu buah hati yang lahir, kerinduannya semakin meluap, sehingga apa yang selalu didoakan, yang selalu dimohonkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunialah aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim belum lahir anaknya sudah meminta anak digandengkan dengan soleh. Barangkali panjenengan yang belum dikaruniai keturunan, jangan lupa sandingkan dengan kalimat soleh. Kadang kita lupa. Yang penting punya anak sukses, yang penting punya anak yang luar biasa, tapi melupakan sandingannya itu soleh. Nabi Ibrahim 86 tahun, yang didoakan hanya Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya Sayyidah Sarah mendengar doa tersebut, fasta'danahu, mengizinkan untuk menikah lagi. Akhirnya dicarikan budaknya yang bernama Siti Hajar. Kemudian setelah menikah dengan Siti Hajar, subhanallah, dikaruniai anak yang bernama Ismail. Begitu punya anak, anaknya belum berusia 7 hari, masih merah, dapat musibah lagi. Apa musibah Nabiullah Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala mengkonfirmasi untuk dipisah, untuk dihijrahkan salah satu. Sebab kalau disatukan dua istrimu akan terjadi sesuatu. Hijrahkan satu. Akhirnya mau tidak mau Nabi Ibrahim menghijrahkan. 86 tahun menanti yang begitu ada, langsung disuruh mengasingkan. Saat itu ada riwayat Siti Hajar diasingkan di lembah Mina, diantar bersama anaknya yang masih usia 3 sampai 2 hari baru dilahirkan. Diantarkan di lembah, begitu nyampe ditinggal tanpa sepatah apapun. Ditinggal, bahkan tidak ditoleh istrinya. Ditarik itu jubahnya sama istrinya. Ya Ibrahim,
zauji aina tadhhabu? Wahai suamiku, kemana kau pergi? Atatrukuna bihadzal wadi laisa fihi insun wala syai'. Apakah kau tega meninggalkan kami berdua di sebuah lembah yang tidak ada manusia, tidak ada penghidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada air? Kau tinggalkan di sini. Beliau terdiam tanpa menjawab, tanpa menoleh. Faqarrara mirara. Diulangi pertanyaan tersebut, kau tega tinggalkan kami? Ma'asyiral hadirin, Nabiullah Ibrahim kita lihat keteguhannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menoleh, bukan berarti tidak peduli. Beliau tidak menoleh, bukan berarti cuek kepada istri dan anaknya, melainkan ketaatannya kepada Allah melebihi cintanya kepada istri dan anaknya. Ketika diperintahkan mengungsi, diungsikan, sekalipun itu hubungannya dengan anak dan istri. Itu tawakal dan ketaatannya yang luar biasa. Akhirnya Siti Hajar berkata, "Ahada, Allahu amaraka bihada." Apakah Allah yang memerintahkan ini? Baru dijawab, betul, ini perintah Allah. Lihat, begitu mendengar perintah Allah, ma'asyiral hadirin, jawaban seorang istri yang salihah, jawaban seorang istri panutan seluruh dunia. Idan Allahu la yudhi'una. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan pernah melantarkan kami. Allah akan mencukupi segala kebutuhan kami. Seorang ayah yang saleh dan didampingi oleh istri yang salihah, ketaatan dan tawakalnya sama-sama luar biasa. Terkadang ibu-ibu sekarang, Anda jangan risau, Anda jangan marah. Terkadang istri panjenengan hari ini dapat uang, besok belum dapat uang. Jangan kau marahi, jangan kau begitu dipikirkan. Jadikan suami panjenengan yang soleh, yang selalu menyuruh akan ketaatan, sebagai pijakan panjenengan bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Siti Hajar, ketika diperintahkan tidak pernah banyak komentar. Hari ini diberi rezeki, alhamdulillah. Hari ini tidak diberi rezeki, bersyukur ataupun bersabar. Itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Akhirnya ditinggal itu, ma'asyiral hadirin, sambil menetes berderai air mata Nabiullah Ibrahim. Begitu sudah melewati gunung, sekiranya tidak terlihat, sudah tidak terlihat dan nampak kedua keluarganya, istri beserta anaknya, baru beliau menghadap lembah Mina dan kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Lihat doa Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quran. Ya Allah, sungguh aku telah menelantarkan istri dan anakku di sebuah lembah di mana tidak ada tumbuhan yang tumbuh, tidak ada air yang mengalir. Rabbana liyuqimus shalah, jadikanlah istri dan anakku termasuk orang-orang yang mau mendirikan sholat. Dalam tafsir Al-Wasit dikonfirmasi bahwa kok Nabi Ibrahim meminta sholat, padahal yang jadi problem dan masalah adalah fasilitas hidup. Harusnya logikanya beliau berdoa agar dilancarkan rezekinya, dipancarkan mata air, dipancarkan segala kehidupan, dan ada tetangga yang berdampingan dengannya. Kok malah sholat yang dipentingkan? Rupanya apapun dan siapapun orangnya, kalau melakukan sholat, mengerjakan sholat, maka sholat itu akan menjadikan sebab orang itu akan dibukakan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya doa yang kedua, waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikanlah manusia di sekelilingnya bisa ada bantuan dan bisa bermanfaat untuk istri dan anak. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini berapa banyak orang-orang yang tidak mendidik anaknya untuk sholat? Hari ini berapa banyak orang tua yang tidak menggembleng anaknya untuk sholat? Wa'mur ahlaka bis sholat.
Perintahlah keluargamu untuk sholat, fastabir 'alaiha, dan sabar ketika mendidik. Siapa bilang mendidik anak untuk sholat itu susah? Siapa bilang mendidik anak untuk sholat itu sulit ataupun mudah? Itu tidak mudah, ma'asyiral hadirin. Terkadang anak menyuruh untuk sholat subuh, yang bingung siapa, yang repot seorang orang tua. Orang tua harus bangunin. Terkadang yang dia ingat adalah main. Suruh sholat asar, yang diingat layang-layang. Disuruh sholat zuhur, yang diingat ini dan itu. Tapi begitu pendidikan panjenengan sudah terbiasa, mau hidup di manapun anak panjenengan, mau berada di manapun anak panjenengan, akan membuahkan hasil karena kesabaran didikan panjenengan. Mudah-mudahan anak kita semua termasuk golongan orang yang yuqimus shalah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selesai cobaan yang ketiga, ditimpa cobaan yang keempat, ma'asyiral hadirin. Begitu wa idza balagha sa'ya, dikonfirmasi oleh Allah, kabar gembira, begitu nyampe usia pubertas, usia balik antara 10 sampai 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Ibrahim menengok, menjenguk istri dan anaknya. Begitu nyampe Mina semalam, akhirnya bermimpi untuk menyembelih putranya. Kita lihat, belum selesai, baru diterima udah disuruh sembelih. Tapi bagaimana ketaatannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau nyamperin si anak. Ya abati, ya bunayya, inni ra'aitu fil manam an adbahuka. Wahai anakku, kita baru ketemu sekarang, tapi tadi malam saya mimpi. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu sebagai kurban. Apa jawaban anak yang dididik oleh ibu yang sangat salihah? Allah ingin mengonfirmasi, ini loh hasil daripada didikan istrimu. Anakmu jadi seperti ini. Apa jawaban? Anzur mada taro. Bagaimana jawaban kamu, wahai anakku? Padahal itu ayat bersifat wajib. Dia gak mau tetap disembelih. Tetapi Allah pakai bahasa seakan-akan musyawarah. Karena Allah ingin menunjukkan hasil daripada didikan seorang ibu, sekalipun tidak ada daripada ayahnya. Ya abati, kata jawaban Ismail, if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan sesuai perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku kelak di hari kiamat. Aku golongan orang-orang yang bersabar. Luar biasa. Ketaatan Nabiullah Ibrahim, kesabaran seorang istri, dan solehnya seorang Ismail. Tak heran Allah melahirkan dari rahim tersebut, dari keturunan tersebut, Nabi dan Rasul. Begitu selesai sepakat, setuju, tanpa mengkonfirmasi seorang ibu, sebab khawatir imannya Nabiullah Ibrahim goyah. Akhirnya perintah untuk nyembelih dirahasiakan. Hanya mengkonfirmasi, wahai istriku, dandani anakmu. Nanti malam aku ajak jamu, aku ajak menghadiri undangan untuk makan-makan. Dandan yang rapi, dandan yang ganteng. Subhanallah. Begitu perjalanan, sesekali Nabiullah Ibrahim di depan, sesekali di belakang. Begitu Nabiullah Ibrahim ada di belakang, anaknya ada di depan, beliau netes air mata. Ya Allah, apakah betul anakku yang ganteng seperti ini, anakku yang soleh, anakku yang sopan, anakku yang butuh-butuh aku sembelih? Begitu dah kuat, gantian Nabi Ibrahim yang ada di depan. Begitu di depan, karena gak melihat anaknya, begitu rindu, disuruh di depan lagi. Terus depan belakang. Akhirnya syaitan yang laknat oleh Allah Subhanahu wa taala ada di tengah-tengah keraguan Nabi Ibrahim. Dibisikin, wahai Ibrahim, apakah engkau rela anak yang kau tunggu semata wayang, yang begitu akhlak, yang begitu cakep, kau sembelih? Coba minta dispensasi, coba ada udah gak usah disembelih, pahalamu sudah banyak, ngapain? Apa jawaban iman, kekuatan, ketaatan Nabiullah Ibrahim ma'asyiral hadirin? Beliau jawab, ini perintah Allah. Sekalipun saya punya 100 anak, saya sembelih semua jika itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
tidak mempan kepada ayahnya, datang kepada ibunya. Wahai Siti Hajar, engkau tahu anakmu dibawa kemana? Enggak tahu, itu akan disembelih. Kata siapa? Orang itu baru bertemu dan anak yang dinantikan selama ini. Ya memang seperti itu kejadiannya. Kalau nggak percaya ya terserah. Kemudian Siti Hajar menjawab, apakah ini perintah Allah? Betul, perintah Allah. Lagi-lagi jawaban keimanan istri yang solehah, Bapak Ibu, menjawab, kalau memang perintah Allah 100 anak saya sembelih. Jangankan 1, punya anak lagi saya sembelih kalau itu perintah Allah. Tidak mempan kepada istrinya, datang kepada anaknya. Anaknya juga dibisikin, kamu mau sembelih ayahmu. Padahal ini juga belum tentu perintah Allah. Diragukan keimanannya. Bagaimana anak tersebut menjawab, saya tetap percaya kepada ayah. Ayahku bilang A, saya akan A. Ma'asyarul hadirin, inilah anak-anak yang bakti kepada orang tua. Sekarang anak kita yang tidak berbakti harus dinasihati. Anak panjenengan yang sekarang hadir didengarkan. Kita lihat keimanan dan ketakwaan Nabi Ismail yang masih usia 13 tahun. Begitu diperintah ayahnya, ayahnya mengkonfirmasi ini perintah Allah. Tidak percaya siapapun, dia akan melaksanakan. Akhirnya sia-sia godaan syaitan. Kemudian nyampe di tempat persembelihan. Begitu mau disembelih menangis. Kata Ismail, wahai ayahku, jangan ragu, ayo sembelih. Ini anak yang baik adalah anak yang bisa menguatkan hati orang tua. Orang tua salah diingatkan panjenengan jangan marah. Anak mengingatkan panjenengan harusnya bahagia dan bersyukur punya anak seperti itu. Diingatkan. Apa kata Nabi Ibrahim? Wallahi, wahai demi Allah, wahai anakku, seandainya bukan kamu gak bilang seperti ini, niscaya aku tidak akan kuat, imanku akan goyang. Baru disembelih. Subhanallah. Darah berceceran di mana-mana, sampai ke tubuhnya, sampai ke gamisnya, sampai ke wajahnya. Tapi dalam keadaan tertutup matanya. Begitu dilihat, subhanallah, yang disembelih bukan Ismail, melainkan Kibash. Nabi Ismail ada di sampingnya. Ma'asal hadirin, kita lihat di balik kesusahan ada kesenangan. Di balik rasa sulit yang panjenengan rasakan, kehidupannya itu Allah akan kembalikan itu dengan kebaikan. Di balik kesusahan yang panjenengan rasakan, jangan galau, jangan risah. Percayalah, yakinilah bahwa Allah akan memberikan kemudahan dan kebahagiaan. Sebagaimana kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya diganti yang lebih baik, yaitu Kibash. Sehingga setiap Idul Adha untuk mengenang kisah perjuangan, ketaatan, ketawakalan seorang Nabi Ibrahim beserta keluarganya, sehingga terjadilah hukum disunahkan dan dianjurkan untuk berkurban. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah pagi hari ini, yang pertama, ketawakalan Nabiullah Ibrahim. Ada satu hadis yang sahih di dalam Sahih Bukhari, baik Sahih Muslim. In kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruzqtum. Kalau panjenengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal, kesempurnaan tawakal, maka Allah akan berikan rezeki kepada panjenengan sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Yamshi himasan wa yarji bifolan. Burung itu ketika pergi dalam keadaan lapar, tidak berpikir mau nyari apa, tidak berpikir kerja, tapi begitu balik dalam keadaan kenyang dan membawa makanan untuk anak-anaknya. Panjenengan seperti itu, jangan ragu. Ketika mau melangkah, Anda bersama Allah, Anda dengan Allah, tujuan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Jangan ragu dan jangan bimbang. Lakukan karena Allah, lakukan bersama Allah. Yang kedua, harta yang panjenengan infakkan, kurban yang panjenengan keluarkan, hewan yang panjenengan kurbankan, semua tidak akan punah. Logikanya, pernahkah kita mendengar hewan yang dikorbankan itu punah? Setelah hari raya Idul Fitri, kambing punah, sapi punah, onta punah, tidak ada ceritanya. Yang ada malah semakin beranak, melahirkan barokah.
Seperti itulah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Harta panjenengan disedekahkan, harta panjenengan dikorbankan, tidak akan pernah punah, tidak akan pernah lenyap, baik di dunia khususnya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dijadikan keluarga yang soleh dan solehah, dan kita semua anak-anak kita, keturunan kita dijadikan anak dan keturunan yang soleh dan solehah, yang bisa mengangkat pangkat kita di dunia khususnya di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan rezeki sehingga bisa infak, sehingga bisa kurban, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya mudah-mudahan ketika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa bina nizam kalamullah malikil mannan bil jalal wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim wa qurbi rahmatahu khairur rahimin.